Sejak 2005, kepala daerah di negeri kita dipilih langsung oleh rakyat, tak lagi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada sudah digelar lebih dari 900 kali. Tak semua berakhir manis. Sebagian berbuah sengketa hasil pilkada. Sebagian lagi bahkan menyulut konflik antar pendukung calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa pilkada mencatat antara 2008 hingga 2011 saja ada 392 pilkada yang disengketakan. Kantor Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, terbakar. Pelakunya diduga kelompok massa yang memprotes pencopotan Wakil Bupati terpilih Ismail Ishak. Dia dicopot Menteri Dalam Negeri sebab Ismail telah menjadi terpidana dalam kasus penilapan dana penyertaan modal Pemkab Tulang Bawang tahun 2006. Ismail masuk BUI dan dalam lembaga pemasyarakatan Manggala Tulang Bawang pula. Ia dan Bupati terpilih Hamami dilantik sebulan silam. Mereka memang menang pada pilkada pertama di Mesuji, September 2011. Kasus Mesuji seolah membenarkan bahwa potensi kekerasan bisa muncul kapan saja. Bisa sebelum pemungutan suara, bisa pula jauh hari selepasnya. Kejadian di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua lebih absurd. Proses pilkada masih dalam tahap penentuan calon oleh KPU setempat. Namun, konflik sudah meledak. Sedikitnya 17 orang tewas akibat saling bunuh antar kelompok pendukung calon bupati. Suasananya mirip perang tradisional. Agar mendaftar di KPU, namun KPU menolak. Alasannya ketua DPD Gerindra Thomas Tabuni mencabut dukungan terhadap Simon. Karena kekecewaan inilah para pendukung daripada Simon Alom ini melakukan penyerangan terhadap bentrok dengan ini kubunya Elvi Tabuni ini. Satu korban 17 orang ini. Simon Alom dan Elvis Tabuni sama-sama kepincut memimpin Puncak Kabupaten hasil pemekaran Puncak Jaya. Keduanya berebut dukungan Partai Gerindra. 3 hari selepas bentrok pecah, suasana di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak masih mencekam. Banyak warganya memilih mengungsi ke kabupaten tetangga. Konflik berlarut hingga Februari lalu. Taksir lebih dari 50 orang tewas akibat bentrok kelompok pendukung Alom dan Tabuni. Kini, Simon Alom dan Elvis Tabuni ditetapkan sebagai tersangka penghasut. Namun begitu, upaya untuk mendamaikan dua kelompok warga di Kota Ilaga mesti tetap dilanjutkan. Satu nyawa sungguh kelewat banyak, apalagi lebih dari 50 orang. Sementara di Sibolga, lebih gila lagi. Masa pendukung salah satu calon wali kota mengepung dan menghancurkan kantor kecamatan Sibolga Selatan. Mereka ingin menggagalkan proses penghitungan suara. Masa juga minta pilkada diulang, karena mereka anggap penuh kecurangan dan berujung pada keoknya pasangan calon yang mereka dukung. Masa mengepung kantor kecamatan sejak pagi hari. Mereka memaksa masuk, tapi dicegah polisi. Alhasil, masa menumpahkan kemarahan kepada apa saja yang berada di depan matanya. Batu-batu beterbangan, bahkan papan reklame pun dirusak. Makin sore, masa semakin beringas. Mereka merusak satu kantor lagi, yakni kantor kecamatan Sibolga Sambas. Masa bertahan hingga malam hari.
Kota Sibolga pun mencekam. Pasukan brigade mobil akhirnya diterjunkan ke lokasi. Polisi melepaskan tembakan peringatan, tapi massa malah membalas dengan lemparan batu. Polisi membutuhkan 3 jam untuk mengevakuasi kotak suara yang hendak direbut massa. Sekitar jam 10 malam, kotak suara tadi tiba di markas polisi resort Kota Sibolga. Keesokan hari, yang tersisa, ya, puing-puing. 3 kantor kecamatan dan 3 kantor kelurahan porak-poranda. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga diikuti oleh 5 pasangan. Ya, tentu saja, persaingannya ketat. Yang wajar, setiap pasangan mesti berbekal mental siap kalah dan siap menang, agar bisa menerima setiap hasil pilkada. Andai pun ditemukan kekurangan dan kecurangan, mestinya jalan hukum yang ditempuh, bukan kekerasan. Sengketa pemilihan kepala daerah yang paling berlarut-larut adalah Pilkada Maluku Utara yang dihelat 5 tahun silam. Kepastian siapa gubernur dan wakil gubernur baru diperoleh nyaris 1 tahun kemudian. Komisi Pemilihan Umum Pusat mengambil alih penghitungan suara Pilkada Maluku Utara. Alasannya, proses yang dilakukan KPU setempat deadlock dan tidak sah. KPU Pusat menghitung ulang suara di 3 kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat karena diduga salah hitung. Hasilnya pasangan Abdul Ghafur Abdurrahim Fabanyu yang didukung Partai Golkar unggul tipis atas pasangan Taib Armain dan Abdul Ghani Kasuba yang disokong Partai Demokrat. Hasil perhitungan ulang KPU Pusat menganulir keputusan KPU Maluku Utara pekan sebelumnya yang memenangkan pasangan Taib Ghani. Bahwa KPU Provinsi telah melaksanakan seluruh tahapan proses pilkada. Itu yang ditegaskan. Oleh karena itu, menurut kami, SK 20 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi tertanggal 16 yang memenangkan TAGK itu sah demi hukum. Keputusan yang diumumkan oleh Ketua KPUD Provinsi adalah satu keputusan yang ilegal. Karena dibuat sepihak, dibuat sendiri, tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Keputusan KPU Pusat tetap tak menyelesaikan perkara. Aksi jalanan pun merebak di Ternate, Maluku Utara. Untungnya, polisi sigap sehingga bentrok 2 kubu bisa dihindari. Merasa dikangkangi KPU Pusat, KPU Maluku Utara melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung. Pada 22 Januari 2008, putusan MA terbit. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat. Setelah dihitung ulang pun, lagi-lagi pasangan Taib Ghani yang menang. Yang aneh, rapat paripurna DPR Maluku Utara justru melantik Ghafur Fabanyu sebagai gubernur dan wakil. Alhasil, pendukung 2 kubu kembali menggalang aksi jalanan. Polisi pun sibuk. Berbagai aksi demonstrasi massa dari 2 kubu makin anarkis. Korban luka berjatuhan. Sengketa Pilkada Maluku Utara usai setelah Presiden menerbitkan keputusan yang mengangkat pasangan Taib Armain Abdul Ghani Kasuba sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara akhir September 2008. Sengketa pilkada yang dipicu soal suara atau adanya kecurangan selama proses pilkada, ya, lumrah-lumrah saja. Namun, ada pula yang bilang sengketa pilkada Maluku Utara dibumbui persaingan antar suku di sana. Konon,
Di Maluku Utara ada 28 suku yang bersaing satu sama lain. Jika yang terakhir yang memicunya, jelas sengketa tadi tidaklah masuk akal sehat. Persaingan dalam politik lokal seperti pilkada mestinya tak mengeksploitasi hal-hal yang sensitif tadi. Kalau tidak, masyarakat setempat bisa tenggelam dalam pertikaian yang melelahkan dan tak perlu.